Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang sumber daya alam. Sebelumnya kan kalian telah mempelajari nih dan sudah mengerjakan tugas juga. Sekarang Ibu akan bahas sampai kegiatan ekonomi. Sekarang dibuka buku halamannya, halaman 19. Sudah dibuka buku halaman 19, yaitu tentang sumber daya alam. Sumber itu adalah tempat menghasilkan suatu barang atau benda. Nah, kalau daya alam itu adalah yang berasal dari alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Jadi Tuhan menciptakan sumber daya untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia sehingga manusia bisa bertahan hidup di bumi. Oleh sebab itu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengolah sumber daya yang telah Tuhan atau Allah ciptakan. Nah, sekarang macam-macam sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya satu atau dua, tetapi memiliki tiga kelompok. Yang pertama adalah sumber daya alam kekal. Kita sudah mempelajari ya sebelumnya tentang sumber panas terbesar di bumi adalah berasal dari matahari. Matahari merupakan sumber daya alam kekal yang artinya tidak akan habis. Lalu tidak hanya matahari, tapi juga ada angin dan air. Tiga sumber itu adalah sumber daya yang tidak akan habis kita gunakan dan akan terus ada hingga kita memiliki cucu atau generasi-generasi selanjutnya. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sih yang dapat diperbarui? Artinya ketika sumber daya itu habis, kalian bisa membuat kembali. Contohnya seperti apa? Seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan bercocok tanam, tumbuhan akan tumbuh. Dan ketika tumbuh, kalian bisa mengambil hasil yang telah disediakan gitu. Dan hewan-hewan bisa berkembang biak asalkan diberikan oleh gizi-gizi yang baik. Lalu yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih yang tidak dapat diperbarui? Artinya sumber daya ini akan habis jika digunakan terus-menerus. Oleh sebab itu, setiap sumber daya harus digunakan dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan dengan sebaik. Jadi tidak boleh boros ya dalam menggunakan sumber daya alam. Contohnya seperti apa? Minyak bumi dan batu bara itu biasanya penghasil bensin. Maka oleh sebab itu kita harus berhemat dalam penggunaannya. Kalau misalkan tempatnya dekat, mendingan kita jalan kaki aja karena jalan kaki juga sehat, tidak usah menggunakan motor. Oleh karena itu, karena mereka terbuat dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Kalau misalkan kita gunakan secara boros, nanti masyarakat yang ada di masa depan tidak akan bisa menggunakan atau memanfaatkan bensin dan batu bara lainnya. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki daerah-daerah yang berbeda. Contohnya ada daerah pantai, daerah pegunungan, lalu daerah pedalaman, dan daerah perkotaan. Nah, daerah-daerah tersebut menyebabkan sumber daya alam yang berbeda. Contohnya adalah di pantai. Di pantai itu sumber daya alamnya adalah ikan, lalu makanan laut. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan dan pedalaman biasanya mereka sumber daya alamnya adalah buah-buahan, sayur, dan padi. Dari sumber daya alam tersebut, mereka melakukan kegiatan ekonomi. Jadi orang-orang yang ada di pegunungan bisa merasakan makanan ikan dan orang-orang yang di pantai juga bisa makan nasi karena adanya kegiatan ekonomi. Lalu apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi, halaman 34. Sekarang dibuka halaman 34 di Ayo Belajar. Kegiatan ekonomi. Sudah? Nah, sekarang ada tuh di bawahnya. Apakah kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, mereka melakukan kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatannya itu dibagi menjadi 3
tersebut. Lalu, apa aja sih ini maksud dengan produksi, distribusi, dan konsumsi? Sekarang kita cek ya. Yang pertama ada produksi. Ini adalah hal yang paling utama dalam kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena sumber daya alam di setiap daerah itu berbeda, menghasilkan produksi yang berbeda-beda pula. Produksi apa? Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang. Poin pentingnya di sini adalah menghasilkan barang atau membuat jasa. Ini yang paling penting. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah seperti kalau di buku, contohnya adalah pengrajin kayu yang mengolah kayu menjadi berbagai kerajinan atau patung kayu. Nah, Ibu ngasih contohnya adalah para pembuat tahu. Para pembuat tahu ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang disebut dengan produksi. Lalu yang kedua ada distribusi. Distribusi apa? Yaitu penyaluran barang hasil produksi dan tempat penghasil barang. Artinya setelah barang sudah jadi atau tahu atau kayu atau benda-benda yang sudah jadi, lalu disalurkan ke berbagai macam tempat, yaitu yang disebut dengan distribusi. Contohnya adalah yaitu para pekerja yang mengantarkan hasil tahu ke pasar. Lalu yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Biasanya nama kegiatannya konsumsi, tapi kalau misalkan kalian membeli atau menggunakannya, kalian itu disebut dengan konsumen. Seperti itu. Contohnya kalau di buku, kita membeli patung kayu di toko kerajinan, kemudian memajangnya di ruang tamu sebagai hiasan rumah. Kalau di sini ibu contohnya adalah para ibu atau para pembeli yang membeli tahu. Sekarang kita akan melihat contoh dari kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Kita bisa lihat bahwa di gambar banyak sekali orang-orang yang sedang membuat tahu atau membuat susu. Mereka membuatnya dalam bentuk kemasan. Lalu setelahnya barang-barang atau makanan yang sudah jadi didistribusikan, dikumpulkan menjadi satu untuk disebarkan ke pasar-pasar atau daerah-daerah yang meminta dari produksi tersebut. Lalu yang ketiga adalah konsumsi, yaitu adalah kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu penerimaan barang ke konsumen. Lalu sekarang buka halaman 35. Kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah itu tergantung oleh sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di pegunungan akan berbeda dengan masyarakat di pantai. Hal ini karena sumber daya alam yang berbeda, menyebabkan kegiatan ekonomi yang dilakukan pun berbeda. Namun, perbedaannya hanyalah pada produksi. Benar, masyarakat di pegunungan menghasilkan beras, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan masyarakat di pantai menghasilkan ikan dan makanan laut lainnya. Sekarang kita lihat daerah pedalaman dan pegunungan. Masyarakat di daerah pedalaman dan pegunungan hidup dengan memanfaatkan kondisi alam, yaitu jenis pertaniannya misalkan padi. Lalu untuk jenis tanaman di perkebunan adalah karet, kopi, dan cengkeh. Untuk masyarakat di daerah pegunungan, mereka rata-rata menjadi petani ladang seperti sayur-sayuran dari kol, sawi, buncis, dan wortel. Lalu pada yang tandus atau kering atau kurang subur, biasanya mereka mengambil tanah lalu dijadikan sebagai bahan kerajinan tanah liat. Sedangkan untuk daerah pantai, mereka biasanya mengambil makanan yang ada di laut. Itu seperti ikan, udang, cumi, pokoknya hasil makanan yang ada di laut. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat perkotaan yang jauh dari pegunungan dan jauh dari pantai? Biasanya mereka lebih banyak melakukan kegiatan distribusi.
yaitu penyebaran. Karena masyarakat di perkotaan itu heterogen. Heterogen itu artinya bermacam-macam. Jadi banyak sekali orang dari daerah-daerah berkumpul di satu kota untuk bekerja. Tuh biasanya rata-rata orang yang bekerja di perkotaan itu sebagai pegawai. Jadi di sana lebih banyak kegiatan distribusi dan perdagangan atau hal terakhir dari kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Dengan adanya pasar, kita dapat memilih makanan yang kita inginkan. Contohnya misalkan kita lagi ingin makan makanan laut, berarti kita tinggal nyari pasar ikan. Atau kalau kita ingin makan makanan sayur, kita bisa nyari sayur-sayuran di pasar. Pasar merupakan pusat dari perdagangan. Sampai situ aja pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi, besok akan ulangan. Jadi pelajari pembelajaran tentang subtema 1 dari tema 4B-nya ya. Itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.